Saudara terkasih, kata kasih memang menjadi trademark dari agama Kristiani. Tentu saja dalam konteks Indonesia itu berarti Kristen dan Katolik. Karena dua-duanya adalah pengikut Kristus. Dan tadi dikatakan bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya kira sudah banyak kali saya juga berbicara tentang apa itu kasih. Kasih lebih daripada sayang, daripada cinta tentunya. Karena kasih adalah cinta yang total, cinta yang sempurna, cinta yang tak bersyarat. Dan itu tentunya sangat ditunjukkan bagaimana Yesus sendiri mengatakan juga bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dengan kata lain, kasih yang total, yang tak bersyarat tentunya adalah karena memberi. Dan saya tidak perlu ulang lagi bagaimana memberinya. Tentunya memberi dengan pengorbanan. Nah, ketika saya pernah bercerita atau sedikit sharing tentang pemahaman saya tentang kasih, lalu salah satu mereka yang ikut dalam renungan itu lalu bertanya, kalau begitu apakah mungkin manusia bisa mencapainya, Romo? Itu kan sulit sekali. Bukankah hanya Tuhan? Bukankah kasih itu hanya milik Tuhan? Saya mengatakan tentu kasih itu Tuhan. Tapi tidak berarti bahwa manusia tidak bisa mencapainya. Atau dengan kata lain, manusia tetap berusaha. Karena memang Tuhan juga memanggil kita untuk selalu murah hati seperti Bapa adalah murah hati. Supaya selalu sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Maka dengan kata lain, kasih yang ditunjukkan Yesus supaya kita saling mengasihi adalah sebuah cita-cita, sebuah harapan, sebuah tujuan dari seluruh proses hidup kita. Maka kali ini saya ingin menekankan pada kata proses, yaitu bagaimana kita berusaha mendekati cita-cita itu, yaitu memberi secara total, memberi dengan pengorbanan, memberi dengan berkualitas. Karena memang kualitas dari kasih tentunya adalah pengorbanan. Dan itu menjadi sangat kontras ketika juga Yesus pernah mengatakan, jika engkau memberikan salam kepada saudara-saudaramu saja, maka apa lebihnya daripada orang yang tidak mengenal aku? Artinya, jika kita hanya memberi, hanya sekedar memberi, sekedar adat istiadat, sekedar sopan santun, sekedar karena kebiasaan, sebenarnya belum berkualitas. Demikian juga ketika Yesus mengatakan, apa yang diberikan tangan kananmu, sebaiknya tangan kirimu tidak tahu. Itu kan berarti supaya kita tidak punya pamrih. Karena pamrih itu mengurangi kualitas. Nah, selain itu, dari kata-kata Yesus ini pun saya bisa menyimpulkan bagaimana kasih di dalam diri kita sebaiknya memang terus berproses. Sungguh memang tidak gampang bisa total. Sungguh tidak gampang bisa sungguh-sungguh tidak bersyarat. Selalu ada di dalam kepala kita ada pamrih, ada syarat. Tetapi itulah yang perlu diwaspadai supaya kita bisa semakin murni mengasihi. Nah, kata semakin itulah yang sebenarnya menjadi salah satu kunci, yaitu bahwa di dalam hidup sehari-hari kita berusaha. Kita sedikit demi sedikit meningkatkannya. Dengan kata lain, kita perlu terus-menerus mewaspadai pamrih-pamrih yang ada di dalam diri kita. Pamrih entah memberi barang hadiah kepada orang lain, tapi juga pamrih di dalam hidup beriman. Apa itu pamrih di dalam hidup beriman? Tidak jarang kita juga suka pelayanan, tapi tanpa disadari, kalau kita nggak cukup peka, maka pamrih untuk menjadi terkenal atau mendapatkan pujian dari orang lain, itu pamrih, itu mengurangi kualitas dan membuat kita tidak bisa meningkat menjadi kasih yang sempurna. Bahkan jangan lupa, kalau kita berdoa pun kalau tidak hati-hati, kita penuh pamrih.
Kalau kita berdoa, bukankah kita lebih banyak memohon, meminta? Dan demikian juga kalau sekarang ini bulan Maria, kita memohon kepada Bunda Maria. Untuk apa? Untuk kepentingan diri kita sendiri. Memang kita boleh minta, tetapi kalau kita itu berdoa tetapi masih dengan banyak pamrih, maka menjadi pertanyaan, apakah kasih kita sudah tumbuh bagi Tuhan? Kasih kita tumbuh untuk menjadi lebih sempurna seperti kasih Allah. Maka selain bagaimana kita berusaha meningkatkan kasih itu, maka juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita sungguh bisa kritis terhadap diri sendiri, berani mengkritisi motivasi-motivasi kegiatan kita, apa yang kita lakukan bagi orang lain, apa yang kita berikan kepada orang lain, kita harus kritis. Tentu saja di dalam dunia perdagangan beda, karena ada hitung-hitungan. Tetapi kalau kita di dalam hidup sehari-hari sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, juga sebagai anggota gereja, masih penuh pamrih, maka tentunya menjadi pertanyaan, apakah kita memang sungguh menjadi pengikut Kristus yang saling mengasihi, berarti berusaha memberikan secara total dan tidak bersyarat, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh pemberian diri. Saudara terkasih, maka poin hari ini saya mau mengatakan, mari kita bertumbuh, mengusahakannya, bahwa kadang-kadang gagal itu lumrah, tetapi jangan berhenti di dalam kegagalan, jangan putus asa. Naik sedikit pun Tuhan akan menghargai kalau kita memberikan dengan sungguh-sungguh. Maka pada kata berusaha di dalam seluruh proses untuk menjadi kasih itu, saya kira akan lebih bernilai kalau kita memang mempersembahkannya bagi Tuhan. Memang di dalam kelemahan kita, di dalam ego kita, di dalam kepentingan-kepentingan diri dan juga nafsu-nafsu yang masih ada di dalam diri manusia, tidak gampang memang mengikis ego, mengosongkan diri seperti Yesus. Tetapi itulah cita-cita kita. Itulah yang menjadi tujuan dari hidup iman dan kasih kita. Maka saudara terkasih, mari kita usahakan sedikit demi sedikit dengan lebih berani kritis, supaya kita tidak melulu memikirkan diri sendiri, tapi berusaha memikirkan orang dan siapapun yang kita kasihi dan kita persembahkan kepada Tuhan. Saya kira di dalam usaha itulah kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi inspirasi bagi orang lain. Di dalam usaha tentu aja ada kegagalan, tetapi semangat, harapan, optimisme membuat kita selalu bisa menjadi ide, gagasan, atau juga inspirasi bagi orang lain. Mari kita persembahkan itu di dalam seluruh hidup kita, tapi juga di dalam perayaan Ekaristi kita. Tuhan memberkati.